Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bagian yang ke-11 dari pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, silahkan dibuka mushafnya. Kita akan kaji ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin." Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan penyair. Maka jangan sampai kita ini kesibukan kita setiap hari baca syair terus. Mana dia? Nasyid terus. Ya. Nasyid terus. Ya, lagu terus. Kami tidak pernah mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya syair. Ya, wa ma yanbaghilah, dan itu tidak pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Al-Qur'an tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Jadi di sini Allah tabaraka wa taala mensucikan nabinya sallallahu alaihi wasallam, membersihkan nabinya dari tuduhan-tuduhan orang musyrikin yang mengatakan Nabi Muhammad itu syair. Maka sebagaimana kita sebutkan, jangan tiap hari nasyid terus. Ya, nasyid perjuangan seperlunya tidak ada, asal jangan dicampuri oleh musik-musik. Ya, tapi kalau dia tiap hari terus, ya, dan cara-cara yang lainnya, ya, nyanyian dan semisalnya, tidak pantas itu. Bagi Nabi SAW tidak pantas, bagi pengikut Nabi SAW juga tidak pantas. Yang pantas dilakukan adalah apa? Al-Quran. Quran terus dibaca, diulang-ulangi. Jadi Allah Azza wa Jalla sucikan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan sucikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dibawa itu bukan syair. Maka Allah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad dan tidak pantas baginya. Ya, sesuatu yang mustahil Nabi itu menjadi penyair. Karena dia adalah orang yang lurus, orang yang mendapatkan hidayah. Wasyu'ara ghawun. Tukang syair itu adalah orang-orang yang menyimpang. Ya, dan diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Subhanallah. Ya. Maka tidak pantas banyak syair, puisi-puisi, lagu-lagu yang mengikutinya juga seperti itu. Ya, orang-orang yang menyimpang. Karena Allah Azza wa Jalla menutup segala syubhat yang dikaitkan oleh orang-orang sesat yang menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla menutup celah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menulis, bisa membaca. Ya. Dan diberitakan bahwasanya Allah juga tidak pernah mengajarkan Muhammad itu syair, dan tidak pantas menjadi bagi Muhammad itu sebagai penyair. Sebab apa? Al-Quran, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Apa yang Allah bawakan? Zikir. Yudzakirul uqul. Membangunkan akal ini. Dan
membangunkan segala apa yang Allah Azza wa Jalla, potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri seorang dibangunkan dengan Al-Quran tersebut. Dan Islam melarang segala keburukan. Wa Qur'anun mubin, dan Quran yang menjelaskan segala-galanya. Maka oleh karena itu dibuang ma'mulnya, menunjukkan bahwasanya mubin li jamil haq, Al-Quran itu adalah menjelaskan segala kebenaran dengan dalil-dalilnya yang terperinci maupun dalil-dalil yang global. Ya, menjelaskan kebatilan dan dalil-dalil kebatilannya. Anzalahullah kadzalika ala rasulih, demikian diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasul tidak pantas melantunkan syair-syair, puisi-puisi, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, tidak pantas. Kemudian ayat yang ke-70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Liyunzira man kana hayyan, dia memberi peringatan kepada yang hidup, hayyul qalb, yang hatinya hidup, yang hatinya sehat, yang suci dengan dibacakan kepadanya Al-Quran, yang bertambah ilmunya dan amalnya dengan dibacakan Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, iman mereka bertambah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga Radio Muslim yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini dari Tegal dan semisalnya, dan yang ada di seputarannya dan sekitarnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikirim oleh Allah tabaraka wa taala untuk memberikan peringatan bagi hati-hati yang siap menerima peringatan tersebut, hati-hati yang masih segar, hati-hati yang masih sehat, hati-hati yang masih terbuka. Yang mana hati-hati yang sehat ini, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, semakin bertambah imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, dibacakan ayatnya bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sehat hatinya, Al-Qur'an itu ibarat hujan bagi tanah yang kering kerontang, yang mana tanahnya tanah yang sangat subur tetapi kekeringan. Begitu datang hujan, langsung menumbuhkan segala-galanya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Demikian juga Al-Quran ini menetapkan atau menetapkan, menjelaskan kepastian azab kepada orang-orang kafir. Kenapa Al-Quran ini datang? Atau kenapa Al-Quran, demikian juga Nabi Muhammad SAW datang untuk memberikan kepastian azab terhadap orang-orang kafir? Li'annahum qamat alaihim bihi hujjatullah. Dengan diutusnya Nabi SAW, dengan datangnya Al-Quran itu, hujjah telah tegak. Dalil telah sampai kepada mereka, tetapi ternyata mereka tidak mau mengikuti. Ya salah mereka sendiri ketika mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla, bukan Allah yang salah. Kenapa? Allah sudah kasih peringatan, tetapi ternyata dia tetap tidak mau meninggalkan kesyirikan, perbuatan-perbuatan kufur. Ya salahnya dia. Dan dengan datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan datangnya Al-Quran, inqata'a ihtijajuhum, terputus dalil-dalil mereka, alasan-alasan mereka berbuat kekafiran. Falam yabqa lahum adna udhrin wa syubhatin yudluna biha, tidak tersisa lagi sekecil apapun syubhat yang mereka gunakan menjadi alasan untuk berbuat kekafiran di hadapan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang ke-71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Di sini ayat ini Allah perintahkan hamba-hambanya untuk merenung. Merenungi apa? Binatang ternak yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka.
Mereka mampu menguasainya, mereka memilikinya, patuh kepadanya dalam segala kehendak si tuan, si empunya. Sapi mau dipakai membajak, dia siap membajak. Kerbau dipakai untuk membajak, dia siap membajak. Mesin-mesin canggih, traktor dan yang lainnya sekarang, manusia mampu menguasainya. Ini Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan manusia dan makhluk itu tunduk kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan bagi mereka manfaat yang sangat banyak. Dengan adanya kendaraan, dengan adanya hewan ternak itu. Ada yang mereka bisa tumpang, ada yang mereka bisa pakai mengirim barang, membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang bisa mereka makan. Ada yang mereka bisa gunakan sebagai penghangat. Itu apa? Wol. Ya. Ada juga menjadi athas, menjadi ya, perabotnya. Dari kulitnya dibuat khirbah, tempat menyimpan air. Ada juga sebagai bentuk hiasan, kuda-kuda yang begitu gagah, unta-unta yang begitu indah, dan yang lainnya dari manfaat-manfaat yang bisa kita saksikan. Anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Kenapa di sini kalimat aydina tidak dikatakan tangan-tangan kami? Pertama, Ahlus Sunnah tidak mengingkari adanya tangan. Tetapi nas atau sighah dalam kalimat ini bukan maknanya tangan, tetapi maknanya adalah kekuasaan. Itu semuanya berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun? Apakah mereka tidak bersyukur? Allah Azza wa Jalla yang kasih seluruh nikmat ini. Allah Azza wa Jalla spesialkan untuk hambanya. Maka sepantasnya mereka beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai mereka nikmati dengan tanpa ada rasa syukur, tanpa mengambil pelajaran, tanpa berpikir. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebagian menjadi tunggangan mereka, sebagian mereka makan. Subhanallah. Jadi ada menjadi perhiasan. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, ya, peranakan keledai dengan kuda, kemudian himar kalian jadikan tunggangan, dan juga wazina, perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Tidak muncul di saat itu, tapi muncul sekarang. Bagaimana mobil-mobil mewah dan super mewah, Lux dan yang lainnya. Semuanya itu apa? Walahum fiha manafi' wa masyarib. Afala yashkurun. Di sana mereka bisa mendapatkan manfaat. Mereka memperoleh padanya manfaat. Dan minuman. Kuda bisa diambil dari air susunya. Unta bisa diambil dari susunya. Ya, sapi bisa diambil dari susunya. Tetapi afala yashkurun? Kenapa mereka tidak bersyukur? Kenapa mereka tidak ikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini hakikat syukur. Sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwasanya wa ra'su syukri huwa tauhid, dan otak dari syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-66, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah lah yang kalian ibadahi dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur. Ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi hamba yang bersyukur. Ketika dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi hamba yang kufur. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla jelaskan bagaimana batalnya Tuhan-Tuhannya orang musyrikin yang mereka jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap bisa ditolong oleh Tuhan itu, bisa dibantu oleh Tuhan tersebut. Maka sungguh ketuhanan selain Allah fi ghayatil ajzi, puncak-puncak dari kelemahan. La yastati'una nasrahum. Tidak bisa ditolong. Wala anfusahum yansurun. Tidak juga Tuhan-Tuhan itu bisa menolong diri mereka sendiri. Apabila mereka tidak bisa menolong diri sendiri, fa kaifa yansurunahum? Bagaimana dia akan menolong pengikut-pengikutnya dan orang lain? Karena syarat dari kemenangan itu, pertolongan itu ada dua. Yang pertama al-istita'ah wal qudrah. Atau yang pertama kemampuan. Fa idza istata'a yabqa hal yurid nasrah man abadahu am la. Jikalau ada kemampuan, maukah dia atau tidak? Maka fatanfil istita'ah, ditiadakan kemampuan, wa yanfil amrain kilahuma, otomatis hilang kedua-duanya. Jadi syarat pertolongan itu pertama ada kemampuan, yang kedua ada kemauan. Ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan, tidak bisa. Ketika tidak ada kemauan, demikian juga kemampuan tidak bisa. Wahum lahum jundum muhdharun. Agar mereka mendapatkan pertolongan, ay muhdharun hum wahum fil azab, dan mereka semuanya dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu satu sama lain saling berlepas diri. Kenapa tidak berlepas diri dari dunia? Tidak mau menyembah mereka, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang di tangan Allah segala bentuk manfaat, segala bentuk pertolongan, yang di tangan Allah segala kemudaratan, segala pemberian. Dialah Allah Azza wa Jalla sang penolong, sang pemberi kemenangan. Kenapa di dunia tidak berlepas diri dari kesyirikan itu? Anehnya berlepas diri di dalam neraka, di sana saling cela, di sana saling laknat, yang sudah tidak ada gunanya sama sekali. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Fala yahzunka qawluhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu, ya Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi jangan bersedih ya Muhammad atas ucapan para pendusta itu yang mencela Nabi SAW, mencela yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan sedih. Jadi kalau orang menerima dakwah, mencela dakwah, mencela kita, sabar, tidak usah sedih. Jangan disedihkan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Fanujazihim ala hasabi ilmina bihim wa illa faqahum la yadurruka syai'. Kami akan balas apa yang mereka ucapkan tersebut, dan ucapan itu tidak akan memudaratkanmu sama sekali. Tidak usah engkau pikirkan, tidak usah engkau ambil hati ucapan-ucapan mereka tersebut. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini jelas menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran adalah zikir, bukan syair yang menjadi zikir kita. Pengikut Nabi SAW sibukkan diri dengan Al-Quran, jangan sibukkan diri dengan syair, lantunan-lantunan yang dicampur-campur dengan solawatan, dicampur dengan apa? Dicampur dengan musik dan semisalnya. Solawat sangat baik, tapi tidak ada campuran-campurannya. Yang ini dikatakan takbir dan semisalnya. Hati-hati.
Ya, pengikut Nabi SAW Quran. Nabi SAW Al-Quran, bukan syair, bukan puisi-puisi, keindahan-keindahan intonasi, susunan-susunan kata, tidak. Yang kedua, hikmah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang hidup, ya, dari orang-orang yang beriman, bukan diberikan kepada orang mati. Maka tidak ada bacaan Yasin untuk orang mati, tidak ada juga bacaan Fatihah Al-Baqarah untuk orang mati, tidak ada. Ya. Kalau mushaf diwariskan di masjid ada, tapi untuk dibacakan tidak ada. Ya. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan kesalahan orang-orang membaca Al-Quran untuk orang-orang mati. Tidak dibacakan kepada orang hidup. Tidak diberikan peringatan kepada orang hidup dengan Al-Quranul Karim. Justru dibacakan cerita-cerita. Dengan Quran diingatkan orang hidup ini, bukan orang mati. Yang keempat, wajibnya menyebut nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu dipakai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayat ini menjelaskan hinanya orang musyrikin dalam beribadah, menyembah berhala, mengharapkan pertolongan dari patung-patung mereka. Padahal patung-patung itu kemampuan tidak ada untuk diri mereka sendiri, apalagi kepada yang lainnya. Maka lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, apa ya kata beliau ketika dipanggil oleh kaumnya di saat dia telah menghancurkan patung-patung mereka. Mereka bertanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang punya perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kita ini? Sungguh yang berbuat menghancurkan Tuhan kita ini orang zalim ini. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, kami dengar ada seorang pemuda disebut namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Bawa di hadapan orang banyak supaya orang tahu, disaksikan. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan hal ini terhadap Tuhan kami ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Oh, yang punya perbuatan yang paling besar ini. Ini kata Ibrahim ini. Ya. Hadza fas'aluhu min kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia bisa ngomong, itu yang paling besar itu. Thumma nukisu ala ru'usim laqad alimta ma haula yantiqun. Mereka garuk kepala sambil mengatakan, kalian tahu kan patung ini nggak bisa ngomong. Qala afata'budun min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan kalian manfaat sedikit pun, tidak bisa juga memberi mudarat bagi kalian? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian, hina kalian. Kenapa kalian menyembah sesuatu selain Allah yang mana, ya? Kenapa kalian menyembah selain Allah kalau seperti itu? Apa kalian tidak punya otak, tidak punya akal? Ketika dalil sudah tidak mampu, apa kata mereka? Qala harriquhu. Ya, bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum. Bela Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin. Jikalau kalian benar-benar bisa berbuat untuk Tuhan-Tuhan kalian. Subhanallah. Ketika sudah kehilangan dalil, mereka memakai kekerasan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa nas'alullah at-taufiq والسداد والهدى والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا Muhammad والحمد لله رب العالمين. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, kita angkat telepon pertama di sini. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu Pak. Silakan dari Bengkulu. Ini Pak Ustaz, ada nggak Ustaz hadis yang menjelaskan bahwa dalam alam baka itu ada hidangan-hidangan makanan Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, makasih Pak Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bapak Toman Sekayu Palembang. Silahkan Palembang. Dari Palembang. Ustaz, mohon dijelaskan pada kami tauhid rububiyah, uluhiyah
Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Kami belum mengerti. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan yang dari Bengkulu. Ustaz, tentang hadis tentang Rasul tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Kalau kita dawamkan melaksanakan itu bagaimana? Baik. Dan bagaimana kaitannya ada hadis yang menyatakan bahwa dilarang sholat setelah sholat asar? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dan Sulah Sebara, silahkan. ya, begini Pak Ustaz. Yang mau saya tanyakan mengenai tadi keutamaan sholat duha Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat duha. Baik. Keutamanya Pak Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Begini Pak Ustaz, karena itu sholat duha katanya sholat pembuka rezeki. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Banten Ustaz. Masya Allah, silakan dari Banten. Ya, ini masalah kurban Ustaz. Baik. Seandainya kita tuh mampu untuk berkorban kepada kedua orang tua, apakah ada batasannya atau gimana tuh? Orang tua masih hidup? Almarhum. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Kalimantan Tengah Pak Ustaz. Kalteng, silahkan. Ini Pak Ustaz, di tempat kami kan biasa kalau ngantar orang meninggal tuh ada talqin ya. Apakah talqin itu ada di sunnah? Baik. Terus apa sikap saya waktu orang menalkin itu, apakah langsung saya tinggalkan atau gimana Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Depok Ustaz. Silahkan yang dari Depok. Ustaz mau tanya, apa kalau kita bisa jaga wudhu dan biasa dari duha sampai maghrib tapi di rumah saja, apa kita bagusnya wudhu lagi atau bisa Baik. jaga wudhu terus? Apalagi Ustaz, kalau kita merutinkan sholat 2 rakaat setelah zuhur jadi 4, 2 Baik. maghrib 2 lagi, itu apa boleh? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Iya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Dari mana? Dari Surabaya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, jika saya sholat jamaah maghrib di masjid dan saya pulang ke rumah untuk mengimami istri, saya sholat sunnah 2 rakaat, Baik. 3 rakaat, apakah boleh? Baik, ditunggu jawabannya. Oke, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Iya. Halo Pak Ustaz. Iya, silakan. Ini Pak Ustaz, ada nggak Ustaz solusi supaya kita itu nggak takut menghadapi kehidupan ke depan apapun yang terjadi Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Pak Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Jawa Tengah Ustaz. Monggo. Ini Ustaz mau menanyakan bagaimana cara memahami, pernah ada Ustaz menyampaikan bahwa Aisyah dulu pakai cincin dari perak, itu aja ditanya sama Rasulullah, apakah kamu dakati? Terus satu lagi pernah ada ibu yang bawa anaknya yang saat itu anaknya pakai gelang emas. Baik. Sudah dakati. Itu bagaimana cara memahami hadis ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, apakah di barzakh itu ada hadis mengatakan ada makanan, ada minuman? Tidak ada makanan dan minuman, karena alam kita alam kubur, bukan alam dunia. Ya. Kapan mulai orang bisa minum? Orang mulai bisa minum ketika minum dari telaga Nabi SAW. Kemudian nanti penduduk surga akan disambut dengan makanan pertama. Dia akan bawa roti dari mahsyar, yaitu dari bumi itu sendiri. Kemudian menjadi lauknya adalah ziyadatu kabidil hut.
Yaitu apa? Daging yang ada pada hati ikan paus. Kemudian disembelihkan sapi atau hidangannya dari daging sapi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ada. Dan ingat, orang mati syahid, apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Orang mati syahid jangan sangka dia itu mati, dia hidup di hadapan Allah dikasih rezeki. Kenapa? Karena nyawa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia akan terbang di surga dan dia akan makan sesukanya di dalam surga tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maknanya adalah mengimani apa yang terjadi dalam semesta itu perbuatan Allah. Menjadikan gempa, menjadikan penyakit itu Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala dengan hikmah semuanya. Tidak ada campur tangan ya wali katanya. Dia yang menjaga gunung ini, dia menjaga laut ini atau jin setan. Tidak ada, hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kemudian tauhid al-ibadah uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah. Ifradullah bi af'al al-ibad. Perbuatan-perbuatan kita itu harus murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah-ibadah kita harus kita murnikan hanya untuk Allah. Tidak boleh dibagi-bagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Adapun asma wa sifat, kita mengimani apa yang Allah sebut tentang dirinya berupa nama-nama dan sifatnya, dan mengimani apa yang Rasul sebut tentang Allah berupa nama-nama Allah dan sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita berikan permisalan bagaimana bentuknya, tanpa kita tanyakan bagaimana caranya, dan tanpa kita mengingkarinya. Inilah dikatakan tauhid al-asma wa sifat yang dibangun dengan dasar Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar, makhluk mendengar. Allah maha melihat, makhluk melihat. Tetapi apa? Pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Demikian sifat-sifat yang lainnya. Allah di atas tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki tangan tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ini tidak sama dengan makhluknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian salat 2 rakaat setelah asar, bolehkah dirutinkan? Boleh, karena Nabi SAW sebagaimana disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Tetapi Nabi lebih banyak mengerjakan di rumahnya dan tidak bertentangan dengan hadis tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari, karena itu hadis umum. Sementara ini hadis khusus, dan Nabi menyebutkan la sholata ba'dal asr hatta la sholata ba'dal asr, tidak ada sholat setelah asar. Ya, Nabi SAW menyebutkan sallu ba'dal asr, ya, malam taghrib, sholatlah kalian setelah asar selama belum terbenam. Ya, atau juga dalam hadis la tusallu ba'dal asr illa wasyamsu murtafi'ah, jangan kalian sholat selepas asar kecuali matahari masih tinggi. Jadi disyaratkan matahari masih tinggi, bukan mau terbenam. Itu yang tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa keutamaan sholat duha? Sholat duha keutamaannya adalah bentuk dari sedekah, menyedekahkan persendian yang 360 yang ada pada tubuh kita. Satu. Yang kedua, dalam hadits Nabi SAW sebutkan salatul awwabin hina tarmudul fisal, salatnya orang banyak bertaubat adalah ketika anak unta kepanasan. Jadi ini salat orang yang banyak bertaubat, bukan pembuka rezeki. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Idza aqamtas shalah, apabila kau mendirikan salat, faqad ataka rizqu min haitsu la tahtasib." Rezeki telah datang kepadamu dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Jadi seluruh salat itu membuka rezeki. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bolehkah berkorban untuk kedua orang tua? Menghususkan korbannya tidak ada. Tetapi kita sebagai anak yang hidup yang berkorban, diikutsertakan pahalanya untuk orang tua sampai insyaAllah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada sunnahnya setelah pemakaman talqin? Tidak ada sunnahnya. Ini perkara bid'ah di dalam agama dan hadisnya dhaif. Bagaimana sikap kita? Kita bisa pergi, kita pergi. Tapi sekarang belum paham orang, ya kita duduk di belakang. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita berwudu, menjaga wudu. Apakah perlu mengulang-ulangi? Tidak perlu kalau memang tidak batal, tetapi andai kata mengulangi tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bisa ditambah setelah zuhur itu bukan sekedar 2, boleh 4. Dan Nabi SAW sebutkan, man shalla aw man hafadha ala arba'an qabla al-dhuhri wa arba'an ba'da al-dhuhri haramallahu jasaduhu ala niran. Siapa yang biasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Saya sholat berjamaah maghrib di masjid, kemudian pulang mengimami istri. Apakah bisa? Bisa, tetapi antum begitu salam 2 rakaat, istrinya nambah tinggal 1. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana supaya tidak takut akan masa depan? Tauhid ini solusinya. Kenapa? Kita mengimani takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya, ya, apa yang akan terjadi Allah Azza wa Jalla Maha tahu, dan apa yang akan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan kemana-mana. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apakah perlu dizakatkan berkaitan dengan zakat perhiasan? Iya, sebagian para ulama kita mengatakan dizakatkan berdasarkan hadis yang tadi. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum memotong seekor kambing untuk kurban tetapi beli patungan 4 orang? Tidak benar. Karena kalau kambing 1 orang namun pahala bisa berapa orang saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau bangun rumah benarkah dibacakan Al-Quran kemudian ditiupkan air kemudian ditumpahkan ke batas-batas? Tidak benar. Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW seperti itu. Ya, nanti kalau sudah jadi silahkan baca Al-Baqarah untuk ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengusir syaitan. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian batas akhir surat Isya dan batas akhir surat Duha. Surat Duha batas akhirnya ketika matahari sudah di atas kepala, sudah tidak boleh. Adapun salat Isya setengah malam. Wallahu taala a'la wa alam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Pak. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, silakan. Mohon tausiahnya surah At-Taubah ayat 18, Pak. At-Taubah ayat 18. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan bagi para pemirsa, terutama yang belum bertanya, ya, berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang belum bertanya, ya, supaya ya mendapat bagian di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Apakah ada sunnah qabliyah asar atau ba'diyah asar? Kita katakan sunnah qabliyah asar ada, tetapi tidak muakkadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian juga ba'diyah ada, selalu dikerjakan sampai Nabi SAW meninggal dunia dengan syarat matahari masih tinggi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, dari Padang Sidumpuan. Baik, silahkan. Pertanyaannya, mengucapkan dan membaca basmalah dalam salat. Baik. Apa ada dalilnya itu? Sebelum sholat apa? Ya Bapak? Ya. Sebelum sholat atau bagaimana? Ya, mengucapkan basmalah dalam salat. Dalam sholat sebelum baca Fatihah? Ada dalilnya itu. Sebelum baca Fatihah atau bagaimana? Ya, sebelum baca Al-Fatihah dia ucapkan basmalah. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalbar. Silakan dari Kalimantan Barat. Iya, ini mau tanya Pak Ustaz. Ya. Jadi sholat malam setelah Isya itu pahalanya sama nggak dengan sholat tahajud? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Basra, Riau. Bari Riau. Silakan pertanyaannya. Apa hukumnya menabur bunga di atas kuburan yang telah orang baru meninggal? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, cepat beli pulsa ya. Halo. Apakah kalau tahajud 8 rakaat, apakah setiap rakaat baca al-istiftah? Ya, baca istiftah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Saya silahkan dari Kalteng. Gini. Halo. Ya, silahkan Bapak. Mohon menjauh dari televisinya ya. Mohon menjauh dari televisi. Televisinya agak telat. Kita pakai telepon ya, silahkan. Ini. Ada orang pinjam dari sana. Halo. Ya, Halo. silakan. Ini ada orang pinjam dana masjid untuk
Tapi dibalikin lagi uangnya. Belum. Tapi dibalikin uangnya juga nanti. Belum. Belum dibalikin. Belum. Tapi ditunggu oleh anaknya. Oh begitu, baik. Ditunggu. Oleh anaknya kayak apa itu? Baik, ditunggu jawabannya. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110, dan kami ingatkan ya, yang belum bertanya kami berikan prioritas dulu. Adapun yang sudah bertanya kita pending sementara karena masih banyak yang di belakang yang belum punya kesempatan. Baik. Apa hukumnya kalau kita tidak mengikuti imam melaksanakan kunut? Tidak ada masalah insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Saya punya teman bekerja di salah satu bank. Saya sering diberi makan. Ingin saya tanyakan apakah saya termasuk riba? Kita katakan bahwasanya orang memberikan kita hukum asalnya tidak ada masalah. Ya, kecuali zat makanan itu sendiri adalah haram karena perpindahan tangan. Tapi kalau kita khawatir dan kita tidak mau, maka wara, kehati-hatian, maka itu lebih baik. Wallahu taala ala wa alam. Kami dikirimi sujadah dari hajatan kematian. Apakah boleh dipakai? Boleh, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini mau tanya, apa ada tuntunannya kita membaca ayat faja'alakum ka'asim ma'kul 3 kali sebagai doa pengasih? Apa ada tuntunannya? Baik. Ditunggu jawabannya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Salat qabliyah lohor. Salat qabliyah lohor itu kan 4 ya. Itu 1 kali salam apa 2 kali salam? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, makasih Pak Ustaz. Baik. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Aceh. Silakan yang dari Aceh. Saya pernah menyalakan jenazah Ustaz. Setelah jenazah itu orang baca talqin. Apakah saya sebaiknya keluar apa saya ikuti talqin itu? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini dari Lampung. Silakan dari Lampung. Saya mau tanya Ustaz. Jadi gini Ustaz. Ya. Jadi kan saya ini kan posisi kan jadi marbot masjid nih. Terus di lingkungan saya ini banyak yang melakukan bid'ah. Seperti yasinan seperti itu lah. Tapi saya ini dituntut untuk mengikutin gitu loh. Gimana itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana ya? Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz, ya. Baik. Ya, Wajazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Malalu Padang, Pak. Silahkan dari Malalu Padang. Ya, saya mau bertanya, kalau memfitnah seseorang apa hukumnya, Pak? Bagaimana? Kalau Memfitnah ya? ya, maksudnya memfitnah seseorang berbuat kata-kata yang enggak, tapi ini, Pak. Baik, itu saja ya. Iya, Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Halo, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi, Pak Ustaz. Silakan dari Jambi. Ya, saya mau tanya. Ini ada yang bilang tahlilan di dalam tahlilan suatu di rumah orang yang meninggal itu dibilangnya bid'ah. Apa benar itu, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Jambi juga, Ustaz. Silakan. Ini salat bakot
qabliyah zuhur, satu salam, dua tahiyat. Baik. Baik. Satu salam, dua tahiyat. Baik, ini tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama berkaitan dengan surat At-Taubah pada ayat yang ke-18. Surat At-Taubah ayat yang ke-18. Mohon maaf penelpon, kami tidak bisa angkat ya. Dalam surat At-Taubah kita akan ambil dulu faedah ini. Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada, yang beriman kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid itu akan bisa memakmurkan masjid Allah. Adapun kalau tidak bertauhid maka tidak mungkin akan makmur masjidnya kecuali mungkin suara saja yang besar. Makmur di sini apa? Makmur dengan salat, dengan ibadah, dengan zikir. Makmur dengan apa? Makmur dengan tilawatul Quran, makmur dengan pengajian-pengajian ilmu yang dibangun atas kitab dan sunnah, di atas pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana basmalah dalam salat? Iya, mesti basmalah ketika baca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza qara'ta alhamdulillah faqra bismillah fa innaha ayah." Apabila baca alhamdulillah rabbil alamin, bacalah bismillah karena dia ayah. Cuma kaifiat membacanya disirkan yang lebih banyak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sama salat malam dengan seperti tahajud? Tentu akan berbeda pahalanya ketika itu sepertiga terakhir malam, segi keutamaan waktu. Adapun segi rakaat tidak ada masalah, sama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum meletakkan bunga di atas kuburan ini hukumnya termasuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pinjam uang di masjid untuk penyelenggaraan jenazah boleh kalau memang disepakati oleh pengurus, dan tentunya wajib dibalikkan kembali tanpa ada kelebihan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian qabliyah zuhur, bagaimana membaca faj'alhum ka'asfin ma'kul untuk pengasih? Ini adalah perbuatan syirik. Ini dikatakan adalah yaitu tamaim, jimat-jimat, atau dimasuk dalam kategori tiwalah guna-guna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Qabliyah zuhur 4 sekali salam atau 2-2? Lebih afdal sekaligus ya 4 tanpa tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana talqin setelah jenazah? Ini adalah perkara bid'ah dan tidak boleh untuk diikuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya marbot tapi sering diajak berbuat bid'ah, tidak boleh. Karena urusan ibadah itu kita urusan masing-masing. Dan tidak boleh kita melaksanakan perbuatan tidak ada contoh dari Nabi SAW dalam bab ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kita memfitnah seseorang? Ya, di sini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya, kita mengatakan sesuatu kepada orang ini namanya buhtan, dan ini adalah termasuk dosa besar, masuk dalam kategori masuk bagian dari ghibah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ketika tahlil untuk kematian? Ini adalah perkara bid'ah di dalam agama. Ya. Dan itu benar dikatakan itulah perkara bid'ah. Sebab apa? Nabi SAW melarang kumpul-kumpul di tempat kematian, apalagi membuat yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa ada dalil berakikah dengan sapi, berkurban dengan kerbau? Kita katakan tidak ada dalil berakikah dengan sapi. Yang disuruh oleh Nabi SAW menggunakan kambing atau domba. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Orang telah wafat sebelum sempat diakikahkan, bolehkah diakikahkan? Tidak perlu diakikahkan. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Apakah merokok dapat membatalkan wudu? Kita katakan tidak membatalkan wudu, tetapi dia haram. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Bagaimana di dana fisik desa digunakan pembangunan masjid, sedangkan fisik itu ada ketentuan berkadar material dari pemerintah. Kemudian yang tersebut disumbangkan pembangunan masjid, sedangkan kriteria materialnya tidak memenuhi standar. Kalau seperti itu jelas tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau salat tahajud 8 rakaat, apakah setiap setelah niat membaca doa iftitah? Kita katakan iftitah tentunya setiap mulai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berkurban sapi umur 15 bulan? Sapi itu harus 2 tahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat berjamaah di gedung dakwah, apakah saya tahiyatul masjid? Kalau itu dijadikan masjid, iya. Kalau tidak dijadikan masjid maka tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah puasa sunnah hari Jumat? Mengkhususkan hari Jumat tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya save kontak seorang ketika lihat lapak jualan, ternyata dia jualan jasa yang berhubungan dengan syirik seperti meramal. Apakah mendatanginya? Kita katakan sebaiknya dihapus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh berkurban dengan hewan betina? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh berimam kepada pelaku bid'ah yang pelaku tahlilan? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia masih statusnya muslim. Dan jangan ikut perbuatan bid'ahnya tentunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah akikah dilakukan setelah anak itu dewasa karena 7 hari kelahiran belum punya uang? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah tembakau yang digunakan untuk sebagai pewarna pakaian akan tetap keharamannya? Kalau sebagai pewarna tidak. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Menyikapi orang menuduh kita melakukan kesyirikan, menganggap kita menyehernya, kita katakan harus kita jelaskan. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti kalau jujur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat kita berkurban, kapan kita boleh mencukur motong kuku? Sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih baik, imam bacaannya bagus tetapi cepat gerakan salatnya, imam tidak bagus tartilnya tetapi lambat memahami bacaan salatnya? Ya, kedua-duanya tidak baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ini tidak baik Qur'annya, ini lari salatnya. Apa benar kalau orang mati itu malaikat nggak berani mengencangkan suaranya apabila anaknya masih di kuburan? Tidak ada itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika waktu salat tiba tapi masih menunda waktu untuk mengerjakan lalu datang haid, apakah harus diqadha? Iya, kalau seperti itu harus diqadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di kampung saya semua orang selalu melaksanakan tahlilan yasinan. Saya diundang ke situ. Apa ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah salat berjamaah harus dijaharkan apabila salat berjamaah imamnya perempuan? Kita katakan boleh dijaharkan tetapi tidak sekeras laki-laki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saja gerakan membatalkan salat? Gerakan yang tidak ada kaitannya dengan salat dengan sengaja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Cara menebus dosa mencuri sementara korbannya sudah meninggal. Apa boleh bersedekah? Kita katakan berikan kepada keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara minta maaf kepada istri sedangkan sudah selangkah di belakang dia? Apakah harus berterus terang tentang kesalahan saya? Kalau memudaratkan maka tidak usah berterus terang, minta maaf secara umum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.